Salah satu kriteria untuk menjadi band yang hebat adalah mampu menginspirasi. Inilah dia orang-orang yang terinspirasi oleh L'Art and Seal, bukan hanya soal musik tetapi di kehidupan nyata. Opera Van Java merupakan salah satu program televisi populer yang tayang di Trans 7. Acara komedi yang dibintangi oleh Sule, Parto, almarhum Olga, Andre Taulany, dan lain-lain ini sukses menghibur penonton dalam waktu yang cukup lama. Pada tahun 2012, ketika L'Art and Seal melakukan world tour ke Indonesia, terdapat poster L'Art and Seal yang dipasang dalam salah satu setting acara Opera Van Java. Saat itu, Trans 7 dan Trans TV merupakan stasiun TV yang sering memakai lagu L'Art and Seal sebagai backsound dalam program yang tayang di kedua stasiun TV tersebut. Ada sebuah postingan yang diupload oleh salah satu member di grup L'Art and Seal Indonesia. Postingan itu memuat gambar berupa foto yang diambil melalui HP. Tampak seorang bapak-bapak sedang memakai kaos Haido. Kadang, kita sebagai fans suka merasa heboh ketika melihat ada orang yang tidak dikenal sedang memakai sesuatu yang berbau L'Art and Seal. Wah, kita doakan si bapak tetap sehat ya guys. Konser L'Art and Seal di Jakarta pada 2012 lalu menyisakan banyak kenangan. Saking memorablenya, banyak yang membawa pulang pernak-pernik seputar konser. Dari flyer, konfeti, foto-foto, sampai banner promosi di sepanjang jalan menuju venue. Tapi ada satu yang paling ekstrim dan gokil. Mas Randy membawa pulang banner 3D berbentuk personel L'Art and Seal yang semula berada di venue untuk properti foto. Gokilnya lagi, Randy bawa 3 banner. Gokil. Saking berkesannya kali ya. Kebayang gak sih gimana bawanya? Seperti yang kita ketahui bahwa Haido seringkali mengubah tampilannya. Ciri yang paling mencolok adalah potongan dan warna rambut. Dari rambut panjang, pendek, warna merah, orange, sampai abu-abu. Mungkin itu jugalah yang membuat salah satu barbershop di Bogor yang memakai foto Haido sebagai papan reklame dari tempat cukur rambutnya. Wah, kira-kira Mamang Cukurnya tahu Laruku nggak ya? Rasanya kita sudah cukup sering bertemu dengan penggemar L'Art and Seal yang menamakan anaknya dengan nama personil. Ada yang menamakan Haido, Ken, dan Yuki. Tapi tahukah kalian kalau ada seorang fans yang memberi nama anaknya dengan nama L'Art and Seal? Seseorang bernama Alvin pernah mengupload akte kelahiran anaknya. Pada akte tersebut diketahui bahwa nama anaknya memakai nama L'Art and Seal secara utuh. Nama anaknya diberi nama L'Art and Seal Ryu Chutarno yang lahir di Kabupaten Goa. Berita ini sampai dimuat di salah satu media remaja terkenal di Indonesia loh. Wah, kita doakan aja ya supaya anaknya sehat dan berbakti. By the way, nanti dipanggilnya apa ya? Apa dipanggil Laruku atau Bocil? Ada banyak cara menunjukkan rasa cinta terhadap idola. Ada yang menunjukkan dengan membeli rilisan, menonton konser, dan lain-lain. Tapi ada juga loh yang menunjukkan cintanya dengan memasang tato di tubuhnya. Permanen. Misalnya Dennis. Karena mengidolakan Haido, Dennis sampai memasang tato permanen bergambar sayap, persis seperti yang dimiliki oleh Haido. Tato ini sudah melekat di punggungnya lebih dari 10 tahun. Kemudian ada Angga Tetsuya. Angga merupakan mantan pemain bass dari grup musik Killing Me Inside. Karena kecintaannya pada L'Art and Seal dan Blink-182, Angga memasang tato di kakinya dengan gambar ikonik yang hampir mirip antara keduanya. Tato bergambar logo album Smile dan satu lagi logo Blink-182 dari album Self-Titled. Kebetulan, antara album Smile dan Blink ini hanya terpaut 1 tahun dari tahun rilisannya, yang menandakan bahwa Angga tumbuh di era itu dan menjadi momen yang berkesan sampai diabadikan dalam bentuk tato. Satu lagi datang dari seseorang yang memakai tato di lengannya dengan nama L'Art and Seal. Tato yang berada di lengan kiri ini menunjukkan rasa cintanya kepada band. Kuliner merupakan satu hal yang identik saat kita bepergian ke suatu tempat. Kalau kamu pergi ke Pati, Jawa Tengah, kamu berkesempatan dengan salah satu teman kita yang juga ngefans banget sama L'Art and Seal, sampai-sampai dia memakai nama L'Art and Seal untuk jualannya. Perkenalkan, Mas Anif, pemilik bakso Laruku.
Mas Anif ini ngaku kalau dia ngefans Laruku dan pengen juga dagangannya laku. Ya, untuk kita ketahui bahwa memang musik L'Arc-en-Ciel sering banget bikin kita semangat. Mungkin itu juga lah yang mendorong Mas Anif untuk membuat bakso Laruku. Semoga laris ya, Mas Anif. Tugas akhir merupakan tahapan terakhir yang dilakukan oleh mahasiswa untuk lulus. Tahukah kalian bahwa ada beberapa mahasiswa di Indonesia yang mengambil tugas akhir dengan mengangkat tema L'Arc-en-Ciel? Setidaknya kami menemukan sekitar 7 skripsi yang menulis tentang L'Arc-en-Ciel. Beberapa di antaranya membahas seputar karya dari lagu L'Arc-en-Ciel yang tersebar dari berbagai kampus di Indonesia. Kalau tertarik membacanya, silahkan googling dengan keyword skripsi L'Arc-en-Ciel.